Halo guys, balik lagi di channelnya Pak Dirut. Iya guys, jadi di video ini gue mau membahas salah satu hal yang lagi rame terkait dengan artikulasi. Seperti apa? Ayo kita bahas bareng. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, Maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi sekarang itu lagi ada video yang cukup viral. Jadi di video itu ada salah satu lomba cerdas cermat di mana pesertanya itu ada 2 yang menjawab jawaban yang sama, namun si jurinya ini itu membenarkan yang satu dan mengurangi poin dari salah satu peserta yang ikut di lomba tersebut. Nah, gue nggak membahas teknis daripada lombanya. Di sini gue hanya membagi pengalaman gue terkait bagaimana sih supaya artikulasi ketika kita berbicara itu bisa lebih jelas gitu ya guys. Nah, jadi di video ini gue akan bahas 2. Bagaimana kita objektif juga terhadap si MC-nya ya. Karena gue lihat itu di Instagram, khususnya Instagramnya si MC-nya ini maupun di media sosial yang lain, si MC-nya ini dibully guys. Apakah betul si MC-nya ini salah seperti apa yang disampaikan oleh netizen? Ayo kita bahas dulu. Dari yang pertama ya guys. Nah, artikulasi itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan kejelasan tentang bagaimana kita mengucapkan suatu kata ya guys. Nah, di artikulasi ini ada 3 hal atau 3 faktor itu yang sangat mempengaruhi. Yang pertama itu ketika kita bicara terlalu cepat, itu dapat mengganggu atau memperburuk pendengaran komunikan atau pendengar itu terhadap artikulasi kata-kata yang kita sampaikan. Jadi teman-teman kalau berbicara itu harus ada tanda baca ya guys. Ada titik, ada koma, ada spasi gitu ya. Saya kasih contoh begini misalnya. Saya ingin memberitahukan cara tentang bagaimana mengecek suatu kendaraan sebelum kita berkendara. Misal seperti ini. Teman-teman, sebelum kita berkendara kita harus mengecek dulu bannya juga, nanti bagaimana bensinnya, bagaimana remnya. Nah, ketika kita berbicara terlalu cepat, tanpa ada spasi, tanpa ada tanda baca, titik koma di situ akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak jelas artikulasinya ya. Nah, jadi mestinya seperti ini guys. Oke teman-teman, koma ya. Jadi kita di sini kita mau memberitahu bagaimana caranya mengecek kendaraan. Spasi ya. Agar kita selamat seperti apa? Titik 2. Nah, jadi ada jeda, ada penekanan supaya apa? Supaya artikulasi itu jelas. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi daripada artikulasi itu adalah ketika teman-teman berada di depan sebagai MC, terlebih lagi tempatnya itu seperti tempat yang luas seperti ini, banyak suara-suara masuk, atau seperti acara kemarin ada penontonnya, itu posisi mic sangat berpengaruh ya guys. Jadi mic itu jangan terlalu dekat.
Karena kalau terlalu dekat nanti akan bisa menimbulkan suara artikulasi yang nggak jelas. Misalnya seperti ini. Halo teman-teman, jadi kita hari ini akan membahas. Nah, ataupun terlalu jauh misalnya, suara kita akan kecil. Jadi artikulasinya itu kurang jelas itu ya guys. Nah, itu yang kedua terkait bagaimana kita menggunakan mic. Nah, yang ketiga yang biasanya mempengaruhi artikulasi kita ketika berbicara itu adalah kita terlalu banyak memasukkan filler words ketika kita berbicara. Seperti anu, ya, misalnya gini ya. Kembali tadi kita misalnya memberitahu untuk tentang bagaimana kita mengecek kendaraan misalnya. Nah, jadi guys, kita tuh harus kalau misalnya ngecek kendaraan tuh harus jadi itu membuat orang itu penerimaan informasi itu nggak jelas gitu ya. Jadi ada 3 poin yang teman-teman harus perhatikan. Pertama tadi harus ada jeda tanda baca ketika teman-teman memberitahukan sesuatu informasi ke lawan bicara. Yang kedua penggunaan mic. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Batasnya itu di area sekitar badan guys. Di sini ya, jangan terlalu depan, cukup di sini ya. Yang ketiga adalah jangan terlalu banyak menggunakan filler words. Sesekali boleh ketika memang kita lagi blank, tapi diusahakan itu tidak keluar ya guys. Lebih baik teman-teman diam sejenak ketika ingin membicarakan sesuatu hal. Nah, itu 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita berbicara agar artikulasinya lebih jelas. Nah, di sini gue juga mau membahas tentang bagaimana kita itu objektif ya guys. Di sini gue melihat itu si MC-nya ini disorot. Karena satu kalimat yang mana sebenarnya mungkin si MC-nya ini nggak niat guys untuk mengeluarkan kalimat tersebut ya. Kalimatnya apa? Mungkin perasaan adik saja ya. Nah, ternyata kalimat ini menjadi blunder sehingga orang-orang menjadikan MC ini sebagai orang yang sepertinya sangat-sangat bersalah gitu guys. Nah, coba kita pikirkan gini ya. Ini gue pengalaman pribadi. Jadi gue itu sering ngisi acara sebagai MC, baik di skala kecil di perumahan maupun di acara-acara family gathering ataupun di acara-acara training ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering mengisi acara tersebut, pasti teman-teman akan tahu ketika terjadi suatu abnormal kondisi ya guys. Nah, di acara ini gue melihat itu sebenarnya si MC-nya ini itu tidak mempersiapkan diri ketika terjadi kondisi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga secara otomatis dia blank mengeluarkan kata-kata spontan. Nah, spontan ini yang kadang-kadang kita itu, apalagi acara itu live, tidak bisa di-cut, tidak bisa dipotong, nggak bisa diedit gitu ya guys. Nah, jadi kalau menurut gua, sebenarnya kesalahan daripada si MC ini hanya pemilihan kata ya guys. Tapi yang pertama sih gua salut ya. Kenapa? Karena di situ ada 2 MC. Yang perempuan dan yang laki-laki. Justru yang perempuan lebih berani menutup atau menyambung permasalahan itu agar acara itu tetap berlangsung ya guys. Nah, di sini poinnya adalah ketika kita menyalahkan seseorang, ternyata apakah benar orang itu berniat untuk mengeluarkan kata-kata untuk menyalahkan si orang lain. Kalau gue lihat di sini permasalahannya tuh hanya kata-kata yang dipilih guys. Jadi mungkin ya, karena memang kondisi spontan, ia mengeluarkan kata-kata tersebut yang memperburuk daripada kondisi yang ada. Semestinya mungkin begini, contoh ya. Mungkin gua pun kalau ketika di posisi itu pun agak-agak ngeblank gitu ya. Tapi nah, mungkin kalau teman-teman ketika terjadi kondisi seperti itu, teman-teman harus pikirkan satu kalimat penyambung daripada miss suatu acara, suatu kekosongan dalam pembicaraan itu jangan sampai menyudutkan seseorang, apalagi berhubungan dengan perasaan, dengan fisik ya. Nah, kalimat yang dipakai itu adalah mungkin perasaan adik saja. Nah, kata-kata ini itu seolah-olah menyudutkan si adik ini ya. Padahal mungkin akan lebih baik ketika MC ini berbicara, "Dek, baik, nanti akan kita coba cek lagi ya. Tapi karena keputusan ini sudah keputusan final dari bapak-bapak juri, saat ini kita tetap lanjutkan dulu. Karena di sini sudah ada juri yang memutuskan, ya. Nah, di situ tidak menyalahkan si adik, tidak membenarkan si juri juga. Kenapa? Karena secara aturan memang yang mutlak mengambil keputusan adalah si
juri. Nah, jadi kita pun tidak boleh blame other atau menyalahkan orang karena memang kesalahan yang dilakukan itu atas dasar mungkin spontanitas ya. Ini kita harus objektif juga. Sini gua waktu melihat videonya, gua ngerti nih. Kemungkinan si MC-nya ngeblank ya, lalu kondisi itu mulai kisruh, ada yang teriak ya. Udah gitu juga ada juri yang mulai tinggi nadanya. Akhirnya si MC ini ingin menutup kondisi panas itu dengan satu kata-kata yang ternyata salah pemilihan katanya ya guys. Jadi harus diingat, ketika teman-teman ingin menyambung kekosongan atau keriuhan dalam suatu momen, jangan sampai mengambil atau menyudutkan orang lain, terkhusus dengan apa yang tindakan dilakukan, fisiknya ya, ataupun hal-hal yang menyinggung daripada perasaan si objek tersebut ya. Jadi mungkin ini aja videonya, pendapat pribadi gue ya. Jadi kalau pendapat pribadi gue ada yang salah, mohon maaf, tapi di sini gue hanya berusaha untuk bersikap objektif ya. Terlepas kesalahan apa terjadi, iya betul ada kesalahan dari MC-nya dengan pemilihan kata yang kurang tepat di situ ya. Nah, jadi ini buat pelajaran kita semua. Kita harus objektif ya. Sudah jangan lagi kita menyalahkan si MC-nya atau si jurinya, karena setahu gua sih masalah ini udah clear dan si adiknya pun sudah menerima ya setelah ada komunikasi di situ ya. Jadi teman-teman, rangkumannya yang pertama untuk artikulasi, 1, ngomongnya jangan kecepatan, harus ada tanda baca, spasi dan sebagainya. Kedua, penggunaan mic jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ya. Dan yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan filler words. A, I, U, E, O jangan terlalu banyak. Boleh digunakan ketika teman-teman memang dalam kondisi yang blank. Oke, itu aja videonya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa di subscribe guys.